Selamat malam, Mas, Mbak, dan teman-teman semuanya. Terima kasih udah bergabung di acara pelatihan SolidWorks Himpunan Mahasiswa Mesin 2020, dan juga terima kasih sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini untuk menghadiri technical meeting pelatihan SolidWorks Himpunan Mahasiswa Mesin 2020. Sebelumnya, perkenalkan saya Abdul Bayu Adriatma dari Teknik Mesin Angkatan 2018. Di sini saya sebagai salah satu tutor dalam pelatihan SolidWorks kali ini. Jadi ada 3 tutor yang termasuk saya, 2 lagi yaitu Mas Ali dari Teknik Mesin Angkatan 2017 dan satu lagi Albert yang juga satu angkatan dengan saya. Nah, jadi langsung saja ya, sesuai kesepakatan jam 7.20 kita mulai acaranya untuk mulai pembahasan technical meeting pada malam hari ini. Nanti teman-teman yang belum join bisa dikabarin aja, disuruh menyusul. Ini teman-teman dengar suara saya kan? Dengar, Mas. Oke, siap. Dengar, Bang. Nah, jadi untuk pembukaan ya, mungkin dari angkatan 2020 belum mengenal mengenai software SolidWorks sama sekali. Nah, jadi software SolidWorks sendiri itu merupakan salah satu software dari CAD atau Computer Aided Design. Mungkin kalau misalnya teman-teman tahu juga ada banyak software CAD. Salah satunya itu yang mungkin teman-teman udah tahu itu AutoCAD. Nah, jadi untuk software CAD sendiri itu ada banyak macamnya, teman-teman. Untuk teknik mesin sendiri itu yang bisa digunain itu SolidWorks, CATIA, AutoCAD, dan Inventor. Tapi semuanya itu pada dasarnya sama software CAD dan penggunaannya juga sama, hanya tergantung kebiasaannya aja. Nah, kenapa di sini kita belajar SolidWorks? Karena di teknik mesin Undip ini mayoritas menggunakan software SolidWorks. Jadi kayak lingkungannya kita udah terbiasa menggunakan SolidWorks. Jadi lebih mudah lah belajarnya. Dan yang perlu diperhatiin juga, software CAD sendiri itu selain digunakan untuk jurusan teknik mesin, juga digunain di jurusan lainnya, seperti teknik arsitek, kemudian sipil. Nah, SolidWorks sendiri ini lebih pas dan lebih tepat sasaran kalau digunain di jurusan teknik mesin. Nah, itu ya untuk pembukaannya ya. Langsung saja untuk pelaksanaannya. Mas Ali, silahkan. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Mahfud Ali dari angkatan 2017. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pelaksanaan dari pelatihannya. Untuk proses pelatihannya rencana dari tanggal 2 sampai tanggal 16 November dengan 6 kali pertemuan. Untuk pertemuannya nanti dibagi berdasarkan menu yang ada di SolidWorks, yaitu ada part, ada assembly, dan ada drawing. Untuk part nanti Albert sebagai tutornya, assembly saya sebagai tutornya, dan untuk drawing nanti Atma sebagai tutornya. Jadi untuk pertemuannya ada 6 kali tadi dijelaskan. Pertemuan pertama itu tentang 1-2 itu tentang materi part, 3-4 itu tentang assembly, dan 5-6 itu tentang drawing. Dan di masing-masing sesinya nanti ada penugasan. Jadi setelah materi part selesai nanti ada penugasan 1, materi assembly selesai nanti ada penugasan 2, dan setelah materi drawing selesai nanti ada penugasan 3. Untuk grup yang kita gunakan itu ada 2, ada grup WhatsApp dan MS Team, dan nanti untuk penugasannya dikumpulkan di Google Drive. Oke, selanjutnya. Jadi untuk tadi kan pertemuan ada 6 kali. Kita belum ada kesepakatan nih kira-kira kapan. Kita belum ada kesepakatan untuk pertemuannya hari apa aja. Nanti kita akan bahas di sini. Sekalian kita biar sama-sama enak nih antara tutor sama peserta. Jadi bisa tahu waktu senggang dari peserta kapan, waktu senggang dari tutor itu kapan. Jadi nanti pertemuannya rencana itu akan dilaksanakan malam hari. Ada 3 opsi. Yang pertama itu jam 7 malam, yang kedua ada jam 9.30, dan opsi ketiga ada jam 8. Untuk opsi pertemuannya itu nanti ada 2 opsi juga. Ada
minggu pertama itu 3 kali pertemuan, minggu kedua itu 3 kali pertemuan, dan opsi yang kedua ada minggu pertama 4 kali pertemuan dan minggu kedua itu 2 kali pertemuan. Kalau misal dari teman-teman gimana nih secara waktu, kira-kira ada waktu kosong kapan untuk harinya nanti kita sepakatin bersama, gimana nih? Ada tanggapan mungkin dari teman-teman? Ya, silahkan. Usul aja Mas, nanti diadain voting aja. Jadi setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nanti diadain voting. Ya. Terus dari pihak itunya nanti ngitung votingnya. Jadi kayak impas aja gitu Mas. Oke. Berarti voting ya. Ada opsi lain mungkin dari teman-teman nanti untuk opsinya ditampung dulu. Apakah ada opsi lain mungkin? Apakah langsung kita voting di sini atau voting di grup WA? Gimana? Oke, berarti mungkin votingnya nanti di grup PA ya. Kita voting kira-kira harinya kapan dan jam mulainya itu kapan. Setuju? Gimana? Mas. Iya, Mas. Setuju, Mas. Oke, gitu aja ya berarti ya. Ya, silakan. Oh ya Mas Ali, mungkin langsung dibahas aja Mas mengenai waktu mulainya. Mungkin kalau ini tidak perlu voting Mas, tapi bisa diskusiin bareng aja langsung Mas. Oke, iya. Untuk waktu mulainya itu bisa jam 7 kita mulai, atau jam setengah 8, atau jam 8. Mungkin kalau misal ngelihat dari pertemuannya biar nggak terlalu malam, kita bisa mulai jam 7 ya, atau setengah 8. Kira-kira ada tanggapan dari teman-teman, kira kita mulai jam berapa ya? Sebenarnya gini, kalau misalnya kenapa ada pilihannya jam 19.30, itu untuk mengantisipasi jika teman-teman juga ada yang mau sholat isya dulu ya. Jadi semisal jam 19 itu benar-benar mepet dengan isya, kita mulai jam 19.30 tuh. Untuk pertimbangannya itu aja sih. Tapi juga sebenarnya jamnya beda-beda sih. Mungkin di zona barat emang jam segitu, tapi kalau misalnya yang udah WITA atau WIT emang agak menyesuaikan sih. Tapi sebenarnya paling pas sih 19.30 Mas. Oke, kalau misal usulan dari Atma jam 19.30 karena ada beberapa pertimbangan tadi. Kira-kira dari teman-teman apakah setuju untuk mulai 19.30? Ya, untuk pertemuannya kita laksanakan kurang lebih nanti 1,5 jam. Untuk masing-masing materinya maksimal itu 2 jam. Ya, silahkan. Faisal Irfan. Gitu, Mas. Ya. Takutnya saya kalau 19.30 tuh kan masih di masjid, Mas, lagi gimana gitu, Mas. Ya. Kalau misalnya saya telat sedikit itu bagaimana, Mas? Oke, sebenarnya masih bisa mengikuti karena nanti kita juga ada rekamannya, rekaman untuk masing-masing pertemuannya. Nanti kalau misal dari Irfan itu mungkin bisa ikut jam setelah pulang dari masjid, nanti langsung join aja nggak apa-apa. Mungkin materi-materi yang belum diikuti tadi bisa dilihat di rekaman, gitu sih. Atau semisal teman-teman yang lain Mas. pada mintanya jam 20, itu juga silahkan sih. Nah ya, sebenarnya ini kesepakatan bareng aja sih. Maksudnya untuk penentuan waktunya itu tergantung kita sendiri aja. Tergantung dari forum ini. Kira-kira menyetujuinya jam berapa. Apakah jam 19.30 atau jam 8 malam. Nanti kesepakatan bersama aja sih. Ya, Ketip tadi mau ngomong. Ketip. Permisi Mas, mau nanya Mas. Yuk. Kan ini kan
Maaf ya Mas, ini di tempat umum. Yuk. Hmm, Kalau saya lebih prefer ke yang jam 8 sih. Karena kan 19.30 ya tadi Mas, banyak yang masih ibadah sholat isya Mas. Oke. Dari masjid kan mungkin perjalanan juga Mas. Asli Mas. Oke. Boleh sih Mas, kalau gitu gimana kalau misalnya pada setuju jam 8, kita pastiin aja dan kita tentuin langsung jam 8. Ya, Gimana? gimana nih? Jam 8 mulai? Setuju, Mas. Oke, berarti kita mulai jam 8. Oh iya, untuk harinya nanti kita voting di WA. Nanti kira-kira dari teman-teman kalau misal mungkin ada tambahan kelas atau apa bisa diomongkan di situ. Maksudnya kira-kira hari apa aja yang nggak bisa, nanti silakan diusulkan di situ. Berarti hari yang mungkin mayoritas kosong itu nanti kita gunakan sebagai hari pelatihannya. Untuk mulainya dari jam 8 malam. Gitu ya. Iya Mas. Oke. Oh ya Mas Ali, Ya, kalau mana? misalnya yang votingnya tuh yang di WA, saya masih ragu sih Mas. Ya, Kalau gimana? misalnya ditentuin langsung sekarang gimana Mas? Bisa sih sebenarnya. Mungkin ada ini dari teman-teman kira-kira ada hari yang ada tambahan kelas atau apa dari angkatan 2018, 19 sama 20. Tambahan kelas mungkin Bu F atau siapa, itu nanti kita bisa kosongkan harinya karena biar konsen kuliah. Nanti untuk pelatihannya bisa hari lain yang benar-benar kosong secara akademik ya. Ada mungkin dari angkatan 2019 dan angkatan lainnya. Jumat ada demo Bu F, Mas. Tambahan ya? Iya, Mas. Oke. Oke, mungkin angkatan lainnya ada kendala waktu untuk tambahan kelas. Mas, Ya. hari Jumat saya ada pelajaran agama, Mas. Oke, hari Jumat malam juga ya? Iya, Mas. Oke. Ya. Terima kasih, Mas. Berarti hari Jumat udah pastiin nggak bisa ya berarti ya? Oke, hari Senin berarti nggak ada masalah ya secara akademik untuk tambahan kelas atau lainnya? Bisa, Mas. Bisa. Oke, hari Selasa? Kayaknya sih aman sih Mas hari Selasa Mas. Aman ya? Berarti Senin Selasa aman, hari Rabu? Hari Rabu juga aman sih kayaknya Mas. Oke, Kamis? Mungkin hari pesertanya ada hari yang kira-kira berhalangan. Oh ya, ini sama pertimbangan juga. Kenapa kita ini kan ada opsi tuh, opsi 1. Hari Senin, Rabu, Sabtu itu dengan pertimbangan. Jadi kita tuh setelah pertemuan 1 dan pertemuan 2 itu tidak terlalu dekat. Jadi ada waktu untuk kita mengulang sendiri. Jadi jangan, kalau bisa sih saranku itu tuh jangan Senin Selasa. Kan itu kan terlalu mepet tuh. Hari ini dan langsung besok tuh langsung berlatih lagi. Mendingan dijarain sih kalau bisa.
Gimana teman-teman? Aman Mas, aman. Oke, berarti nanti untuk harinya yang benar-benar nggak bisa mungkin hari Jumat ya, karena ada tambahan dari Bu F, terus tadi ada pelajaran agama juga. Untuk hari lain mungkin lebih longgar, itu bisa digunakan opsi bagi teman-teman untuk voting nanti ya. Nanti mungkin untuk oke. Untuk votingnya bisa nanti di-share ke grup WA. Nanti teman-teman bisa ngisi kira-kira hari kosongnya apa. Untuk opsi-opsinya nanti kami berikan biar teman-teman bisa milih untuk harinya, hari apa aja. Oke, untuk selanjutnya next slide. Silahkan Albert. Next slide. Nah, untuk konsep pelatihan nanti kita dikasih 3 jenis materi ya. Yang pertama ada part, assembly, dan drawing. Jadi ketiga materi ini nanti berhubungan satu sama lain. Jadi suatu pelatihan diusahakan untuk setiap pelatihannya diikutin dan part-partnya diselesain. Next mungkin Atma. Next Atma, next. Halo. Next slide Atma. Masih loading. Bert. Oh iya, untuk sedikit menambahkan itu nanti di bagian part itu kita membuat satu bagian dari komponen. Nanti di assembly itu kita merakit komponen-komponen yang kita buat dari sebelumnya. Setelah kita buat assembly-nya, kita bikin di gambar teknik. Untuk di bagian partnya, yang paling khusus itu kita karena masih baru pertama, kita pasti membuat part tersendirinya. Jadi kita bikin komponen-komponen mana dengan fitur-fitur yang paling sederhananya dulu. Soalnya biar lebih paham kalau dari dasar. Yang kedua itu setelah bisa pakai fitur-fiturnya kita buat basic part-nya. Di situ kita buat part yang di CSWA. Itu maksudnya sertifikat SolidWorks. Jadi itu part yang biasanya diujikan waktu ujian sertifikasi untuk aplikasi. Nah, lanjut. Oke, untuk materi selanjutnya itu ada assembly atau penggabungan part. Jadi nanti untuk materi assembly dibagi jadi 2, standar made sama advanced made. Dengan sebelumnya nanti ada pengertian made dan cara menggunakannya. Untuk materi nanti akan saya kasih pengantar ya. Itu ada beberapa video yang bisa ditonton sama teman-teman. Itu salah satu channel YouTube. Di channel YouTube nanti bisa tonton dulu sebelum pelatihan. Pas pelatihan nanti kita akan langsung praktekkan untuk prosesnya seperti apa untuk standar made maupun advanced made. Oke, selanjutnya. Nah, jadi materi yang ketiga itu kan materi drawing ini. Nah, kemungkinan juga materi drawing itu udah dipelajarin di semester 3 atau 2 gitu. Mungkin kalau angkatan 20 belum pernah mendapatkan materi tentang gambar teknik. Nah, jadi intinya di materi drawing ini itu menjadikan 3D modeling yang udah dibuat teman-teman, semisal di proses pembuatan part atau proses assembly yang udah menjadi sebuah komponen, itu menjadi sebuah gambar 2 dimensi. Nah, belajar ini tuh kenapa sih? Kadang-kadang kan gini teman-teman, kalau misalnya teman-teman ini mau mau mengajukan proposal yang melampirkan mengenai
suatu gambar mesin, gambar teknik. Nah, otomatis kita harus melampirkan gambar 2 dimensinya, gambar drawingnya itu. Jadi selain gambar 3 dimensi yang dilampirkan juga harus ada gambar 2 dimensi yang menjelaskan mengenai dimensi-dimensi dan sebagainya. Nah, yang dipelajarin yang pertama itu kita mengulas sedikit mengenai aturan gambar teknik yang paling sering digunain, itu tentang ketebalan garis, terus aturan-aturan jenis-jenis garis, terus juga ukuran-ukuran dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita mengimport modeling part atau assembly ke gambar 2 dimensi. Jadi teman-teman nggak perlu menggambar, teman-teman semisal sudah membuat part atau assembly, tinggal mengimportnya aja langsung. Kemudian yang materi yang ketiga, itu membuat layer garis, garis tepi, dan kepala gambar. Dan yang terakhir, itu membuat suatu arsiran, kemudian section view, break view, dan detail view. Jadi ininya drawing tuh kita tuh selain membuat 2 dimensi tapi harus mengikuti suatu aturan gambar tekniknya itu. Oke, yang terakhir itu kita setiap bagian dari pelatihannya itu nanti ada penugasan. Jadi biasanya tugas-tugas yang nanti kami berikan itu berhubungan dengan materi selanjutnya. Misalnya tugas dari part itu kemungkinan besar partnya itu akan digunakan di bagian assembly-nya nanti, dan bentuk assembly-nya itu nanti kemungkinan besar dipakai di drawing-nya. Jadi nanti mudah-mudahan semua bisa mengikuti dan bisa mengerjakan tugasnya, dan diusahakan untuk mengumpulkan tugasnya, dan kehadirannya juga diusahakan untuk dimaksimalkan, karena penugasan dan kehadiran itu jadi syarat untuk dapat sertifikatnya nanti. Jadi kalau nggak bisa ngerjain tugas atau nggak ngumpulin tugas atau kehadirannya kurang, nggak dapat sertifikat nanti. Oke. Kira-kira ada pertanyaan nggak dari slide-nya? Atau pas lagi ngejelasin mungkin sinyalnya lagi jelek dan nggak kedengeran, bisa minta diulang gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain atau disampaikan. Mau burjo nasi ini sana. Permisi Mas. Ya, silakan. Nama Ya, saya ya. Sakif Alvarel Ghazali, asal dari Jakarta. Ingin bertanya Mas, untuk penggunaan SolidWorks-nya itu versi berapa ya Mas? Atau ada ketentuan atau boleh bebas Mas? Tapi kalau boleh itu versi yang 2018 sama 2016. Oh. Oke Mas, makasih ya Mas. Sekedar informasi juga ya. Jadi versi SolidWorks berapapun itu tuh kurang lebih sama. Cuma biasanya itu kendalanya ya. Kalau misalnya nih kita membuat di SolidWorks versi 2018 dan kita membagikan file kita itu di SolidWorks 2016, membagikan ke teman kita yang teman kita tuh menggunakan SolidWorks versi 2016. Jadi itu nggak bakalan bisa dibuka. Jadi intinya tuh kalau misalnya file SolidWorks 2018 itu nggak bakal bisa dibuka di versi yang sebelumnya tuh loh. Itu kekurangannya SolidWorks sih. Tapi untuk penugasannya itu teman-teman boleh mengerjakan di versi SolidWorks berapapun, termasuk 2020. Ini juga dari kami juga sebenarnya udah ada sih. Jadi versi berapapun silakan aja teman-teman. Disesuaikan sama kondisi spesifikasi laptop dan PC lah. Baik, terima kasih Mas. Untuk proses penginstalan ada yang terkendala nggak? Untuk proses penginstalan SolidWorks-nya. Mungkin kalau misal ada ada kendala untuk proses penginstalannya bisa di-sharing aja di grup, mungkin bisa dibantuin juga. Oke, kemungkinan aman ya berarti ya, udah pada install semua. Biar nanti pas pelatihan bisa langsung jalan, mulai dari partnya. Biar nggak cuma dengerin doang, tapi sekalian praktek nanti kita.
Ya, Ketip, silakan. Permisi ya, maaf ya. Untuk mau nanya soal SolidWorks kan ada beberapa versi. Nah, itu fiturnya sama atau beda ya? Terima kasih sebelumnya. Lebih sama. Bedanya itu cuman tampilannya doang. Sama biasanya yang terbaru itu ada fitur tambahannya gitu. Tambah juga untuk versi SolidWorks 2018 dan 2016 itu emang nggak jauh beda sih. Dan dua versi itu sedikit mirip lah. Mungkin ada penambahan fitur dikit. Tapi kalau misalnya udah versi 2021 kalau nggak salah, itu jauh beda sama 2018. Tapi kalau misalnya antara 2016 atau 2018, itu kurang lebih sama di fiturnya ya. Dan juga semisal boleh, gimana, Bert? Ya, Atma aja dulu. Oh ya, mungkin juga teman-teman ada yang nanyain kan, kan di versi SolidWorks itu ada yang SP1, SP2, SP3, misalnya nih 2016 SP1, 2016 SP2 sampai SP4 ya biasanya ya, atau 2018 SP1, SP2, SP3. Nah, SP itu cuma pengupdateannya aja, jadi nggak ada masalah sih. Versi SolidWorks tahun berapapun dan versi pengupdatean berapapun itu nggak masalah. Tapi kalau bisa dipakainya itu 2016 sama 2018 ya. Soalnya di tutornya juga yang pakai 2018. Takutnya nanti nggak bisa dibuka file. Oh ya, ini teman-teman di grup WhatsApp itu ada voting ya. Bisa diisi dulu aja votingnya biar kita malam ini juga kita dapat jadwal yang pasti. Oke, ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Oh iya, nanti sedikit menambahkan untuk semisal nanti ada kendala di waktu pengerjaan atau tiba-tiba ada ngehang gitu kan, jadi ketinggalan. Kalau mau nanya bisa langsung screenshot aja nanti kendalanya gimana, baru kirimin di grup WA ya. Tambahan juga kalau semisal nih pas lagi pengerjaan misalnya materi part atau assembly ya, terus ada yang gagal tuh, nggak sama kayak yang di tutornya jelasin, itu teman-teman screenshotnya tuh kalau bisa dari proses yang sebelumnya kalau bisa sih. Sebenarnya tuh selain screenshot lebih bagus lagi biar tutornya lebih mengerti. Itu tuh kalau misalnya di videoin lewat HP tuh, dilihat lewat HP aja di videoin kayak misalnya tuh ada notif yang keluar ini mas. Nah itu kalau misalnya di videoin itu tutornya pasti akan nangkapnya tuh lebih jelas lah. Jadi bukan pas apa namanya itu pas gagalnya aja, tapi proses pas ngeklik terus gagalnya itu di videoin ke tutornya, pasti itu tutornya lebih tahu salahnya di mana itu loh. Gitu aja sih teman-teman.
Oh ya, ini nunggu 5 menit lagi ya. Kita nunggu hasil votingnya yang di grup WA itu udah dapat berapa ya. Nanti setelah 5 menit teman-teman ngisi, bakalan di-share lagi, dan untuk kepastian diusahain pokoknya malam ini tuh kita udah dapetin jadwal pastinya untuk pelatihannya itu. Kan kayaknya tanggal 2 sampai 16 tuh. Kemungkinan kalau misalnya Senin dipilih misalnya, itu besok Senin pasti udah mulai. Ini ya tadi di grup WA itu udah di-share votingan ini. Teman-teman minta tolong banget, pokoknya diisi aja sekarang biar malam ini udah dapet pastiannya. Oke mah. Oke. Oh ya, mau cerita sedikit mengenai sertifikasi SolidWorks. Jadi untuk sertifikasi SolidWorks sebenarnya biasanya dari istilahnya di sound system atau apa ya istilahnya, kayak pengembang aplikasi itu biasanya mengadakan sertifikasi. Itu istilahnya ada CSWA, itu paling dasar, terus setelah itu ada CSWP, dan ada tingkat lanjutnya lagi sampai advance. Nah, untuk tesnya salah satu ada semacam distributor yang menjual vouchernya. Itu biasanya bisa dites, bisa dicoba. Untuk waktu tesnya itu sekitar 3 jam. Kalau misal yang CSWA itu yang diteskan mengenai pembuatan part, setelah itu juga ada assembly. Untuk yang sudah pernah mencoba tes CSWA itu ada Atma, itu kemarin juga udah lulus kan? Ya kan, Mah? Iya, Mas. Itu gimana kemarin, Mah, ceritanya, Mah? Untuk tesnya? Sebenarnya sih untuk tesnya sih sederhana sih. Ya materi materi yang dibahas itu tuh kurang lebih sama ini. Pertama itu materi teori. Kemudian setelah teori itu materi part basic juga dan assembly basic juga. Nah, tapi selain itu, selain materi mengenai pembuatan itu, juga nanti kita menentukan nih kayak masanya berapa sih setelah kita kasih materialnya. Iya, juga pertanyaan ini ya, Mah, mengenai fitur-fitur yang ada di SolidWorks, tapi yang bukan biasa kita temui. Kalau misal
dulu ada sih beberapa pertanyaan yang mengenai itu. Total soal berapa mah? Kalau misal CSWA kemarin? Bentar Mas. Oke. Keren, udah CSWA. Ngacal ya. Ini juga nih Mas Ali juga udah ini sih udah sertifikasi sih. Ini ya sekedar informasi juga aja ya. Ini kan targetnya kan nanti kita juga setelah apa namanya itu belajar dari pelatihan ini sebenarnya sini nggak harus sih. Tapi teman-teman kalau misalnya mau melakukan sertifikasi itu kurang lebih materi kayak gini nih. Paling nanti juga dijelasin nih mengenai materi apa namanya itu. Jadi selain kita membuat sebuah part itu juga kita dikasih suatu materi. Misalnya ini pertanyaannya. Kelihatan kan di layar tuh. Jadi kita nggak buat part nih yang pertama kali ini. Kita cuma sebuah teori doang, baru nanti setelah itu kita buat partnya. Oh ya, untuk soal-soal CSWA biasanya di salah satu website itu juga ada sih. Kayak misal Grabcat atau apa, mungkin nanti kalau misal teman-teman atau di YouTube mungkin ada sih. Bisa di search CSWA test, itu nanti teman-teman bisa lihat kira-kira proses pembuatannya atau sistem tesnya seperti apa bisa dilihat di situ. Nanti teman-teman bisa coba-coba untuk buat part sesuai dengan apa ya, aturan di tes CSWA itu. Oke, untuk votingnya udah mah? Udah Mas, bentar. Oke. Makasih kakak-kakak yang ikut CSWA. Ngapain buat? Ngapain buat? Yang enggak CSWA di aja Mas. Oh ya, ini untuk hasil votingnya udah di-share di grup ya. Kalian bisa lihat semuanya. Jadi ini kita pilih bentar Mas, tapi ini kan misalnya kita ngambil 3 terbanyak gitu ya. Tapi kita harus udah nentuin ini dulu Mas. Udah menentukan opsi ini nih, pertemuannya nih. Berapa kali pertemuannya nih loh. Misalnya opsi 1 atau opsi 2. Nah, setelah itu kita baru ngambil di hari ini. Kalau usulnya aku sih, itu kita ambil yang opsi 1. Minggu pertama itu 3 kali pertemuan, dan minggu 2 3 kali pertemuan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau usul lain, mungkin pakai opsi 2 lebih worth it. Itu gimana, kenapa? Bisa sampaikan aja. Opsi 1 aja kayaknya opsi 1 lebih ini ya. Lebih efektif ya. Jadi seminggu 3 kali pertemuan dan nggak terlalu padat juga, dan minggu 2 juga kita 3 kali pertemuan. Biar imbang lah padatnya. Kalau misalnya minggu pertama 4 kali pertemuan juga terlalu padat biar kan. bisa ngerjain tugas. Oh ya. Oh ya, informasi juga ya mengenai penugasan. Untuk penugasan tadi kan untuk sebagai syarat dapat sertifikasi ikut pelatihan SolidWorks kan.
itu pengumpulannya H+2 ya. Jadi setelah penugasan diberikan itu teman-teman ada waktu 2 hari untuk mengerjakannya. Dan nanti dikumpulnya itu penugasannya bakal dikumpul di Google Drive. Nanti juga untuk linknya bakalan di-share lebih lanjut di grup WhatsApp aja. Jadi untuk grup WhatsApp ini kita diskusi aja mengenai informasi penugasan atau ada yang dibingungin dan ditanyakan. Kita menggunakan grup WhatsApp ini. Sedangkan untuk pertemuannya kita menggunakan MS Team. Oke, berarti tadi hasilnya gimana untuk harinya atau opsinya yang Ya, dipilih? berarti 3 kali atau 4-2? Gimana teman-teman? Ada yang keberatan nggak kalau 3-3? Kalau nggak ada yang keberatan ya ambil yang 3-3 gitu, Mas. Oke. Dan 3-3 itu Berarti 3-3 harinya ini kan berdasarkan voting itu tuh 3 yang terbanyak itu Senin, Rabu, Kamis, Mas. Cuma ya bebas sih. Kalau misalnya teman-teman pada bisanya Senin, Rabu, Kamis nggak masalah. Cuma kalau misalnya terlalu mepet nggak kira-kira kalau Senin, Rabu, dan Kamis gitu, Mas? Mas, Senin, Rabu, Sabtu aja kalau boleh, soalnya kalau Senin, Rabu, Kamis kan Rabu itu ada tugas buat pertemuan kedua. Jadi Sabtu aja biar ada tenggangnya gitu. Iya sih. Kalau misalnya berdasarkan voting, emang Senin, Rabu, Kamis itu paling banyak bisanya. Cuma kita juga melihat pertimbangan yang lainnya. Sebenarnya sih ini, kita nentuin harinya itu juga pertimbangan biar teman-teman tuh bisa latihan lagi. Jadi setelah dari tentor itu memberikan materi, itu teman-teman tuh bisa mempraktikkannya sendiri kan. Otomatis itu kita ngasih ruang lah intinya, ngasih waktu biar teman-teman bisa praktik sendiri. Soalnya kalau cuma dengerin terus tanpa nyoba-nyoba terus itu tuh kayak kurang nangkep sih. Tapi terserah teman-teman aja mau Senin, Rabu, Kamis atau Senin, Rabu, Sabtu.